Selamat datang kembali di channel Ilmu Pikiran, dan dimanapun Anda berada, saya berharap Anda sentiasa dalam keadaan sehat dan sukses. Pernah ngerasa ada sesuatu yang off sama sikap seseorang? Mereka tersenyum manis depan kita, tapi hati kecilmu berteriak, kayaknya dia nggak suka gue deh. Trust your gut. Nggak semua senyum itu tulus, apalagi yang kelihatan terlalu manis. Kadang, justru yang paling kalem, yang paling chill, diam-diam nyimpen rasa benci yang dalam banget. Dan bahayanya, kita sering nge-ignore tanda-tandanya sampai akhirnya, bam! Kita kena backstep. Hari ini kita bahas 5 tanda seseorang diam-diam membencimu. Biar kamu makin jeli, makin aware, dan yang paling penting, nggak gampang dibodoh-bodohin. Ini bukan sekadar nggak suka biasa ya. Ini level benci yang dipendam, dipoles pakai senyum, tapi siap nyakitin kapan aja. Yuk, kita bedah satu-satu. Tanda 1. Senyum depan, sindir belakang. Tanda pertama ini klasik, tapi paling banyak terjadi. Depan kamu, dia kayak saudara kembar yang paling suportif. Wih, keren banget project lo. Zrenia, cantik banget outfitnya hari ini. Tapi, begitupun kamu pergi, nama kamu tiba-tiba jadi menu utama di meja gosip. Dia yang mulai cerita, dia yang tambahin bumbu, dia yang seneng banget lihat orang lain ikut nyinyir. Parahnya, kadang dia pakai alibi. Aduh, aku khawatir banget sama si A, makanya aku cerita. No, sis, khawatir itu didiskusikan baik-baik, bukan dijadikan bahan obrolan ngerendahin. Kalau kamu dengar kabar dia banyak bicara tentang kamu di belakang, padahal depanmu super manis. That's red flag nomor 1. Tanda 2. Meremehkan setiap pencapaianmu. Kamu baru dipromosi. Wah, kebetulan banget ya posisinya kosong. Kamu dapat nilai bagus. Ujiannya emang gampang sih kemarin. Kamu bisnis mulai laris, lagi musimnya aja kali. Kenal banget kan? Ini tanda kedua. Mereka meremehkan setiap hal baik yang terjadi padamu. Seolah-olah usaha kamu nggak ada artinya, kesuksesan kamu cuma kebetulan, atau keberuntungan semata? Why? Karena di dalam hati mereka ngiri, sakit hati, atau ngerasa terancam sama kemajuan kamu. Mereka nggak mau ngakuin kamu hebat, karena kalau kamu hebat, berarti mereka kalah. Psst. Orang yang genuinely senang buat kamu bakal bilang, kerja kerasmu membuahkan hasil. Aku tahu lo bisa. Bukan nyari-nyari alasan buat ngecilin usahamu. Tanda 3. Anti-support, pro-failure-mu. Tanda ketiga ini bangkrut banget sih mentalnya. Dia jarang banget support, tapi cepet banget nertawain atau ngejudge. Pas kamu gagal, jatuh. Lagi berjuang, jangan harap dia ulurin tangan atau kasih semangat. Tapi pas kamu betulan terjatuh, beneran gagal, atau ada masalah besar, disitulah dia tiba-tiba peduli. Bukan peduli buat bantu, tapi peduli buat nyiramin kamu dengan komentar nyinyir. Kan udah gua bilang. Atau malah senyum-senyum seneng lihat kamu susah. Bahasa tubuhnya aja sering kelihatan. Matanya berbinar, senyumnya nyengir khas, I told you so. Ingat, teman sejati ada di saat susah bukan buat nyakitin, tapi buat bantu kamu bangkit. Kalau ada yang malah seneng waktu kamu jatuh, jauh-jauh deh. Itu bukan teman, itu penghalang rezeki. Tanda 4. Niru gayamu, tapi nggak akui. Nah, tanda keempat ini agak ironis, tapi sering banget ketemu. Mereka meniru gayamu. Tapi mati-matian nolak. Kalau dibilang niru, style rambutmu yang unik tiba-tiba dia pakai. Cara bicaramu yang khas, tiba-tiba jadi vocab dia. Ide-ide kreatifmu, besoknya muncul di presentasi dia without giving you credit. Pas kamu tanya baik-baik,
Wah, mirip ya konsepnya kayak punyaku kemarin. Zrenia langsung defensif banget. Enggak lah. Kebetulan aja. Gue udah mikir ini dari dulu. Ada apa? Ini bentuk benci yang kompleks. Mereka terobsesi sama kamu. Atau sesuatu yang kamu punya. Tapi sekaligus ngiri dan gak mau mengakui kelebihanmu. Jadi mereka mencuri ciri khasmu, lalu pura-pura itu orisinil dari mereka. It's not a compliment, guys. Itu cemburu buta yang gak sehat. Tanda 5. Muncul saat kabar burukmu. Tanda kelima ini paling munafik sih. Dia cuma muncul pas pengen tahu kabar buruk atau dramamu. Sepanjang tahun nggak ngobrol, nggak nanya kabar. Pas kamu ada masalah besar, putus cinta, konflik keluarga, atau kena ombos bos, tiba-tiba dia muncul kayak superhero. Loh, kok kelihatannya sedih? Ada apa? Cerita dong. Bukan dengan nada prihatin, tapi dengan mata penuh antusias dan telinga yang pengen dengerin semua detail juicy-nya. Motifnya jelas. Dia haus drama. Dia pengen lihat kamu menderita, dan dia pengen bahan gosip terbaru. Orang yang beneran peduli akan selalu ada di saat senang maupun susah. Bukan cuma muncul pas kamu lagi di titik terendah buat ngambil remah-remah dramamu. Don't feed the vultures. Jadi, itu dia 5 tanda seseorang diam-diam membencimu. Kenali ciri-cirinya, jaga jarak, dan jangan buang energi buat mereka. Kamu nggak butuh validasi dari orang yang diam-diam berharap kamu jatuh. Kamu nggak perlu memaksa diri disukai oleh orang yang hatinya dipenuhi rasa iri dan benci. Fokus aja sama growth-mu, sama orang-orang yang tulus mendukungmu, sama hal-hal yang bikin kamu makin bersinar. Biarkan mereka tenggelam dalam rasa benci yang mereka pelihara sendiri. Kamu teruslah jadi dirimu yang otentik, yang bersinar, yang penuh kebaikan. Percayalah, hidupmu terlalu berharga untuk dikotori oleh energi negatif mereka. Be free, be you, and slay. Kalau kamu pernah ngalamin tanda-tanda di atas atau punya cerita seru, tulis banget di kolom komentar bawah, sharing biar kita sama-sama belajar. Jangan lupa, bangetin tombol like kalau video ini bermanfaat, subscribe buat konten self-awareness and relationship lainnya, dan share ke teman sahabat yang perlu tahu tanda-tanda ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Remember, you deserve genuine love and respect.